1/3 Al-Quran itu berisi kisah, teman-teman. Kisah orang-orang terdahulu, sejarah. Tiba-tiba hari ini kisah, sejarah itu diabaikan di kurikulum sekolah-sekolah kita. Dianggap sesuatu yang tidak penting, dianggap sesuatu yang tidak menarik. Memang sih, mungkin salah juga gurunya menyampaikan sejarah dengan hanya tumpukan nama, tanggal, tahun. Ya gak? Padahal kisah itu adalah makna utamanya tuh bukan itu. Makna utamanya adalah apa yang disampaikan di akhir surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibroh, terdapat pelajaran. Ibroh liulil albab, untuk mereka yang mau berpikir, untuk mereka yang punya akal sehat. Memang dari kisah itu kalau kita tidak merenunginya, dia akan menjadi dongeng aja, teman-teman. Padahal Quran itu menolak disebut sebagai dongeng. Asatirul awalin. Orang-orang jahiliyah, teman-teman, mereka itu menyebut Quran itu asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Ya beda kan kisah dengan dongeng itu. Allah menyebut dalam Quran itu qasas, kisah. Dan ada surah Al-Qasas, kisah-kisah. Quran itu bukan dongeng, teman-teman. Bedanya apa sih? Kisah itu terjadi betul dalam sejarah. Sedangkan dongeng, ya kancil nyolong timun itu dongeng, teman-teman. Bawang merah, bawang putih itu dongeng, teman-teman. Timun mas. Quran ini isinya sepertiga itu kisah. Dan dari kisah ini membangun generasi, menghapus kejahiliaan. Artinya apa? Artinya pendidikan generasi dalam Islam itu ternyata sepertiganya pakai kisah. Karena tadi fungsinya ibroh liulil albab. Makanya harus direnungi, harus kita pikirkan, baru kita akan mendapat pelajaran. Maka haditsa yustaro, bukan hal-hal yang diada-adakan. Mana ada itu kancil dengan Pak Tani, bawang merah, bawang putih, timun mas, ya gak? Dan kisah itu dahsyat, teman-teman, dahsyat banget. Kita masih terbayang kisah-kisah tadi kan yang gue sebutin di atas. Lalu betapa kita masih terngiang lagu-lagu yang sering kita nyanyikan, balonku, cicak-cicak, lalu apalagi naik-naik ke puncak gunung, pelangi-pelangi, ya gak? Coba bayangin betapa dahsyatnya kalau yang masuk itu adalah kisah-kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah para nabi, kisah kebesaran Islam, teman-teman. Kisah itu bisa menjelaskan sesuatu. Misal nih, ketika kita ingin menjelaskan suatu nilai kepada seorang, maka dengan kisah itu akan lebih mudah karena ada contohnya. Sudah ada orang yang pernah memakai nilai tersebut. Begitu juga terkait dengan ujian. Kita bisa menjelaskan dengan kisah bahwa ternyata dalam sejarah sudah ada atau sudah pernah terjadi ujian-ujian yang kita alami. Itu akan menjadi penguat bagi kita. Ketika orang-orang terdahulu bisa melewati ujian tersebut, maka kita juga bisa melewatinya. Dari kisah kita dapat petunjuk, teman-teman. Kita mendapatkan rahmat. Tadi ketika kita punya masalah, kita bisa lihat dari kisah-kisah yang sudah terjadi di masa-masa terdahulu. Lalu kita cari bagaimana mereka orang-orang terdahulu itu menemukan solusinya. Ketika kita bicara tentang sejarah, teman-teman, memang terjadinya itu di masa lalu. Tapi bukan berarti tidak berulang. Karena kan tidak ada hal baru di bawah matahari, ya kan? Bahasa Inggrisnya there is nothing new under the sun. Nabi waktu dapat kabar Abu Jahal mati di perang Badar, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahu Akbar, hadza Firaun hadhil ummah,
Allahu Akbar, itu orang Abu Jahal tuh, Firaun umat ini. Firaun pertanyaannya ada di zaman siapa teman-teman? Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada Firaun juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Atau kisah ketika Fatu Mekah, ketika para pembesar Quraisy itu dikumpulin teman-teman. Nabi bertanya, mau diapakan kalian ini? Oh, parah dong. Udah khawatir tuh para pembesar Quraisy. Udah getir mereka. Aduh. Yang terlintas di benak mereka adalah apa yang para pembesar Quraisy itu lakukan ketika Nabi di Mekah. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi, apa yang mereka lakukan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Tapi apa kata para pembesar Quraisy? Mereka menjawab pertanyaan Nabi, engkau kan saudara kami yang paling baik. Itu perkataan orang-orang kalah teman-teman. Tapi apa yang Nabi katakan? Kalian pergi, kalian saya bebaskan, kalian saya maafkan. Hari ini kata Nabi SAW, saya ingin berkata seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Di Quran surah Yusuf ayat 92 teman-teman. Di situ Nabi Yusuf alaihissalam berkata, qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan kalian kepada saya, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah ampuni kalian. Nabi SAW mengambil kisah Yusuf alaihissalam teman-teman. Kisahnya sudah terjadi di masa lalu. Dan surah Yusuf itu surah yang menarik teman-teman. Surah Yusuf itu diawali dengan A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, kami kisahkan kepadamu kisah terbaik. Ini adalah firman Allah teman-teman. Kisah terbaik yang ada di dalam Al-Quran. Di seluruh Quran ini teman-teman adalah kisah-kisah terbaik. Dan karena adanya di surah Yusuf ayat ini teman-teman, maka kisah Yusuf ini adalah kisah yang spesial. Karena kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu utuh dari awal sampai dengan akhir. Dia diceritakan dalam Quran surah Yusuf. Yusuf dan saudaranya teman-teman. Dalam kisahnya Yusuf itu dijahati. Yusuf itu dibuang di sumur, lalu ditemukan oleh kafilah dagang, lalu hidup jadi budak, dijual, lalu dibeli, lalu dia dipenjara. Setelah dipenjara, dia dilupakan oleh temannya teman-teman. Hidupnya sengsara. Tapi ambillah positifnya. Kalau tidak dibuang, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan jadi pemimpin di Mesir. Selalu ada kebaikan di balik kisah musibah itu teman-teman. Dan orang yang beriman adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, bahkan ujian yang menimpanya. Karena teman-teman, sejarah itu hidup.